Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, putra Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid datang dan minta kepada Yesus, "Suruhlah ia pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah padamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Injil ini mengagetkan. Mengapa? Biasanya Yesus itu lembut terhadap orang-orang yang dijumpainya. Namun kali ini Yesus berbicara keras ketika perempuan Kanaan itu minta tolong. Jawaban Yesus terasa kasar. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Apa maksudnya jawab Yesus ini? Jadi Yesus datang pertama-tama untuk menyelamatkan umat Israel. Sedang perempuan ini, perempuan Kanaan, bukan orang Israel, dan orang Kanaan itu dianggap rendah. Namun ketika Yesus mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel," perempuan itu dengan tangkas menjawab, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Jawaban ini luar biasa. Karena apa? Karena menunjukkan iman yang besar. Dengan rendah hati dan mau merendahkan diri, dia sebetulnya terbuka kepada rahmat Tuhan. Dia mau mengatakan remah-remah yang jatuh itu adalah rahmat Tuhan, juga menetes kepada orang-orang bukan Yahudi. Asalkan kita mau terbuka terhadap kebaikan Tuhan. Percakapan antara Yesus dan perempuan Kanaan ini membuka mata para murid dan juga membuka mata kita bahwa keselamatan diperuntukkan bagi orang-orang bukan Israel. Perempuan Kanaan ini berharap dengan kerendahan hati agar anaknya disembuhkan oleh Yesus, dan karena imannya akhirnya anaknya disembuhkan. Di sini kita belajar apa? Iman hanya akan efektif bila kita bersedia dengan rendah hati menyadari keterbatasan kita. Dan dengan demikian berarti kita membuka diri kepada Tuhan. Tapi dalam hidup sehari-hari kita sering terlalu mengandalkan diri kita. Kita terlalu percaya diri. Dan kalau kita terlalu percaya diri, kita mudah terpeleset dalam hidup dan mudah terpeleset juga di dalam kebohongan.
Itu ada romo paroki, kalau mau khotbah minggu depannya, hari minggu sebelumnya sudah memberi bahan kepada umatnya. Lalu dia mengatakan romo itu minggu depan temanya tentang kebohongan. Saya minta umat membaca Injil Matius 20, bab 29. Waktu hari Minggu hari hanya, Yesus bertanya, siapa yang sudah membaca Injil Matius 29? Separuh gereja tunjuk jari. Langsung romonya mengatakan, ini contoh konkret kebohongan. Karena Injil Matius cuma sampai 28. Ya, kalau orang Katolik kan jarang baca kitab suci ya, 20 begitu percaya saja ya. Maka saudara-saudara, kalau kita pernah membaca hasil penelitian yang dilakukan oleh Asosiasi Psikolog Amerika, dia mengambil kesimpulan dalam penelitian tentang remaja paling populer adalah remaja yang paling sering bohong. Menarik itu, menarik. Mengapa begitu? Karena dia hanya akan menceritakan yang besar-besar. Percaya diri kalau tidak diikuti suatu bentuk kerendahan hati akan mudah kita terlalu bohong. Maka kita diajak dengan Injil ini supaya kita mau membuka diri, tidak hanya mengandalkan diri, percaya. Seperti yang dikatakan dalam Sabda Bahagia di Bukit Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah mempunyai kerajaan surga. Miskin bukan dalam arti harafiah, tapi orang yang menggantungkan diri dan mudah menerima sapaan orang lain. Ya. Orang yang menggantungkan diri pada Tuhan, orang miskin itu biasanya terbuka karena hidupnya tergantung pada orang lain. Dengan tergantung pada orang lain, dia akan selalu membuka diri terhadap uluran tangan orang lain. Dan dengan demikian dia membuka diri juga terhadap sapaan Allah. Siapa orang-orang yang dianggap memiliki hati terbuka dan berbuah? Contoh yang paling menarik yang dikatakan Yesus adalah apa? Pada Matius 25. Bukan, pada yang dikatakan ini, pada waktu Yesus mengatakan, bukan ia yang mengatakan Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Pertanyaannya, siapa yang melakukan kehendak Bapa-Ku? Dikatakan dalam Matius 25, 35-36, orang yang membuka hati, yang melakukan kehendak Bapa-Ku adalah, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Jadi sangat konkret. Terbuka itu bukan hanya pasif diam, terbuka pada sapaan Tuhan, rendah hati itu adalah berarti berbagi. Dan berbagi itu konkret, kepada siapa kita harus memberi. Maka siapa yang memiliki hati terbuka dan berbuah, itu menjadi lebih konkret. Yang sungguh-sungguh terbuka kepada Yesus. Yesus mengatakan dalam Lukas 21, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang, karena janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan memberi seluruh nafkahnya. Jadi berbagi jangan menunggu sampai kaya. Ya. Berbagi itu ya pada saat, bahkan kalau kita di dalam kekurangan, bahkan terasa apa itu berbagi. Hidup yang penuh dan berlebih bukan diukur dari jumlah yang dimiliki, kekayaan yang dimiliki, tetapi hidup yang penuh berlebih adalah
hati yang penuh kemurahan hati, mau peduli dan mau berbagi seperti janda miskin ini meskipun dalam kekurangannya. Ya, kalau anak-anak muda sering mengatakan, sebelum kamu merasakan sakit, jangan pernah mengatakan pernah mencintai. Artinya, memberi itu jangan hanya kalau kita berlebihan. Memberi adalah direncanakan. Memberi itu adalah latihan. Memberi itu adalah kehendak untuk sungguh-sungguh membantu yang lain. Maka memberi dari kekurangannya tidak mungkin kalau kita hanya menghayati iman seperti mentaati hukum Taurat. Hanya legalistis. Tapi tidak datang dari rasa syukur. Hanya mengikuti aturan. Itu kan ada orang Indonesia liburan ke Amerika. Nah, ketemu teman Indonesia yang sudah tinggal lama di sana. Ditanya, kamu liburan di mana? Oh, saya liburan di San Jose. Karena dia tahu bahasa Spanyol, lalu dia bilang, di sini jangan mengatakan San Jose. Mengucapkannya San Jose. Karena itu bahasa Spanyol. Oh ya, San Jose. Terima kasih koreksimu. Berapa bulan kamu liburan di sana? 2 bulan. Bulan apa? Bulan Juni dan bulan Juli. Saudara-saudara, kalau seperti itu jawabannya artinya apa? Kita itu sering-sering hanya mengutip, hanya mengulangi hukum. Di situ tidak ada kemurahan hati kalau hanya mengulangi dan menaati hukum. Kemurahan hati datang dari rasa bela rasa, dari kepedulian itu. Ya. Maka dikatakan ini sungguh-sungguh penelitian yang menarik ditulis oleh Harris tahun 2006, penelitian dari Stanford University. Hasil riset dari Stanford University itu menggunakan sampel 293 orang. Apa kesimpulannya? Orang bahagia adalah mereka yang memberi. Orang yang paling bahagia di antara yang bahagia adalah mereka yang bisa mengampuni. Orang yang kurang bahagia adalah mereka yang menyimpan dendam. Menarik, ini penelitian psikologis, wawancara, tetapi saya kira mendukung apa yang dikatakan Yesus, bahwa ajakan untuk berbagi itu akan memberi kita kebahagiaan. Atau yang sering dikatakan oleh seorang pemikir namanya John Stuart Mill, itu yang namanya paradoks egoisme. Semakin kita mengejar kebahagiaan untuk diri kita, semakin kita tidak menemukan kebahagiaan itu. Semakin kita memperjuangkan dan bekerja berusaha untuk orang lain, semakin kebahagiaan itu kita dapat. Disinilah artinya juga jangan biasakan balas dendam. Jangan biasakan menyimpan dendam. Karena di sini akan menjadi justru awal ketidakbahagiaan kita. Itu kan ada suami istri, sudah seminggu itu tidak pernah ngomong. Karena ngambek, karena ada masalah, sudah 1 minggu. Hari Minggu harus resepsi bersama. Karena nggak mau ngomong-ngomong, suaminya yang mengeluarkan mobil langsung klakson, ten. Lalu istrinya turun naik, terus diem aja sepanjang jalan. Suaminya yang biasanya suka ngomong, seperti tersiksa di dalam mobil berdua nggak ngomong apa-apa. Nah, dia melihat ada kawanan kambing, akhirnya keluar. Tuh lihat saudara-saudaramu. Istrinya menjawab dengan ketus, iya. Saudara ipar. Saudara, kalau hidup kita itu hanya disetir, dipenuhi dengan ingin membalas, ingin menyakiti yang menyakiti kita, kita tidak akan mendapatkan makna hidup. Dan kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan itu. Jadi kita sendiri bisa mengenali apakah kita termasuk yang terbuka terhadap firman Tuhan.
Kita bisa mengenalinya dari sikap dan tindakan kita. Dari sisi sikap, ada 4 hal yang bisa kita kenali. Apakah saya termasuk orang yang terbuka kepada Tuhan? Konkret dalam hidup sehari-hari. Yang pertama, sikap rendah hati. Mengakui ketika tidak mengetahui sesuatu dan mau terbuka terhadap informasi baru. Ada empati di dalam diri kita, bela rasa. Bisa menempatkan diri pada posisi orang lain, sehingga tidak mudah menghakimi orang lain, tapi justru menghargai atau mengapresiasi orang lain. Dan solider. Yang ketiga, fleksibel. Orang yang fleksibel itu adalah orang yang terbuka pada Tuhan. Mengapa? Karena dia tidak kaku, dia mempertimbangkan beragam sudut pandang, dan bersedia memperbaiki bila ternyata ada bukti baru. Dan juga terbuka terhadap pengalaman baru. Rasa ingin tahu, terbuka terhadap apa yang dikatakan orang lain. Sedangkan dari sisi tindakan, murah hati dan berbagi itu bisa kita kenali. Ini bukan hanya masalah spontan, tetapi baik hati itu bisa dilatih dan direncanakan. Saya bertanya Bapak Ibu, pernahkah di keluarga waktu menyusun anggaran untuk keluarga, pernahkah dalam setiap awal bulan, apakah kita akan membantu orang, mungkin 2% saja, atau 3% dari pendapatan kita untuk tetangga kita yang membutuhkan. Pernahkah kita berpikir demikian? Atau hanya spontan, ya nanti kalau ada yang butuh saya beri. Tapi apakah kebaikan itu kita rencanakan? Apakah kebaikan itu kita anggarkan atau tidak? Itu artinya kebaikan yang dilembagakan. Kita membuat sesuatu membantu hidup kita lebih baik. Dan yang kedua, saya sering tanya pada profesional. Kalau di negara-negara maju itu ada namanya kerja pro bono atau singkatan dari pro bono publico. Yaitu kerja untuk para profesional, kerja yang tidak mendapatkan kerja gratis untuk membantu orang miskin. Atau lawyer, atau akuntan, atau dokter. Selalu ditanya kalau di sana kalau mau menjabat sesuatu, berapa jam per bulan Anda bekerja untuk orang miskin secara gratis. Pernahkah kita berpikir demikian? Saya hanya mengatakan kebaikan, kemurahan hati, keterbukaan pada Tuhan itu bisa direncanakan. Ya, dan dengan demikian juga berarti apa? Disetujui, ya, disetujui oleh keluarga, dibicarakan di dalam keluarga. Ya mungkin kadang-kadang ditolak, itu kan ada seorang cowok itu konsultasi dengan Romo, saya itu sudah pacaran sampai 4 kali putus Romo. Kenapa? Ibu saya selalu nggak cocok, kalau saya ajak pulang itu ibu saya selalu nggak cocok, menolak. Ya gampang toh, gampang gimana Romo? Cari yang mirip ibumu. Itu juga sudah. Gimana? Bapak yang enggak mau. Saudara-saudara, saya hanya mengatakan apa? Kebaikan itu juga dibicarakan dalam keluarga. Kebaikan itu bisa direncanakan bersama, agar keluarga bersama-sama bisa dibantu oleh rencana kebaikan Anda. Amin.